Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta didik semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Ibu mau tahu dong kalian yang nonton video ini dari mana aja nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang teks tanggapan. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Supaya kalian lebih semangat, ikuti kata-kata ibu ya. Halo. Halo, hai. Lebih cepat ya. Halo, 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 hai. Nah, kalau kalian sudah semangat, ayo kita mulai pembelajaran pada hari ini. Seperti yang Ibu katakan sebelumnya, kita akan belajar tentang teks tanggapan. Ada yang tahu nggak apa itu teks tanggapan? Kalian pernah nggak membaca karya fiksi seperti novel maupun cerpen? Atau pernah nggak kalian nonton film? Kira-kira apa film favorit kalian? Setelah membaca novel, cerpen, atau menonton film favorit kalian, apa sih yang kalian lakukan? Pernah nggak kepikiran untuk menanggapi karya-karya yang telah kalian simak tersebut? Teks tanggapan adalah teks yang berisi penilaian, ulasan terhadap suatu karya, sehingga orang lain mengetahui kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Tujuan dari teks ini adalah menyampaikan pengalaman saat menonton maupun membaca sebuah karya. Objek yang bisa ditanggapi karya-karya seperti film, novel, drama, cerpen, buku, baik buku biasa maupun buku bergambar. Nah, buku bergambar menjadi salah satu objek yang dapat kita tanggapi. Kalian pasti tahu kan apa itu buku bergambar? Nah, buku bergambar adalah buku yang terdiri atas elemen teks dan gambar yang saling mendukung. Kedua elemen teks pada buku ini membantu pembaca memahami materi bacaan, menangkap emosi, nada, serta suasana pada bacaan. Pertama-tama, hal yang perlu kalian lakukan ketika ingin menanggapi buku bergambar adalah membedah buku bergambar. Langkah pertama dalam membedah buku bergambar adalah mengamati gambar untuk memprediksi cerita. Gambar pada cerita membantu kalian untuk memaknai dan menikmati cerita dengan lebih baik. Langkah kedua yaitu memahami suasana cerita dan emosi tokoh dalam buku bergambar. Pada tahap ini, kalian tidak hanya melihat visual atau gambar untuk mengetahui isi cerita, namun juga membacanya. Langkah ketiga, menganalisis sajian visual dalam buku bergambar. Nah, ada dua istilah yang perlu kalian ketahui pada tahap ini. Yang pertama, ada nada, yaitu pencampuran beberapa warna yang menghasilkan ekspresi atau emosi dalam bacaan. Seperti contohnya warna kuning yang bisa menandakan sebuah keceriaan. Yang kedua adalah fokus, yaitu objek yang ukurannya paling besar dan paling menonjol. Seperti pada contoh berikut. Kita bisa melihat bahwa fokus pada gambar tersebut adalah dua orang yang saling bertemu, yaitu Boguri dan Kak Sony. Dan warna yang paling dominan pada gambar tersebut adalah warna biru. Warna biru ini bisa menandakan sebuah kedamaian karena akhirnya Boguri bisa bertemu dengan Kak Sony. Selanjutnya adalah mengenal bagian-bagian buku. Nah, hal ini juga perlu kalian lakukan ketika ingin menanggapi buku bergambar. Bagian-bagian buku terdiri dari sampul, halaman hak cipta, daftar isi, dan juga penutup. Nah, bisa dilihat di sebelah sini ada buku. Mari kita lihat bersama-sama bagian-bagian apa aja sih yang ada di buku ini. Untuk bagian buku yang pertama ada sampul. Sampul terdiri atas 3 bagian, yaitu sampul depan yang biasanya terdiri dari judul, penulis, dan ilustrator. Yang kedua ada punggung buku dan sampul belakang yang biasanya itu ada sinopsis dan kode buku. Yang kedua ada halaman hak cipta. Halaman ini berisi tentang informasi pembuat seperti penulis, editor, ilustrator, desainer, maupun anggota tim lainnya.
Selain itu, pada halaman ini terdapat juga informasi tentang penerbit, seperti alamat fisik maupun daring. Yang pastinya pada halaman ini terdapat pula informasi tentang hak cipta buku, yaitu nomor ISBN buku. Bagian yang ketiga ada daftar isi. Daftar isi ini memuat daftar judul bab dalam buku. Nah, daftar isi ini memudahkan kalian ketika ingin mencari halaman dari suatu bab. Yang terakhir adalah bagian penutup. Pada bagian ini biasanya terdapat glosarium, referensi, profil penulis, dan banyak lainnya. Selanjutnya adalah merangkum buku. Merangkum buku adalah aktivitas menyajikan ulang isi buku dalam bentuk yang lebih ringkas. Nah, ada dua cara yang bisa kalian lakukan dalam merangkum buku loh. Cara pertama dengan mencari gagasan pokok. Cara ini sudah biasa kita lakukan ya, yaitu dengan cara membaca setiap bab dalam buku dengan seksama, lalu menemukan gagasan pokok atau hal-hal penting dalam buku tersebut. Nah, cara yang kedua adalah membuat peta pikiran untuk merangkum. Dengan mengatur pikiran kalian secara visual, kalian dapat melihat semua gagasan pokok di depan mata dan bagaimana mereka saling terkait satu sama lain. Nah, itu dia materi kita pada hari ini. Tadi kita telah belajar tentang teks tanggapan, membedah buku, bagian-bagian buku, dan merangkum. Kalian bisa baca contoh teks tanggapan yang sudah Ibu berikan di deskripsi bawah ya. Selanjutnya, silahkan kalian membuat teks tanggapan mengenai buku favorit kalian. Setelah pembelajaran kita pada hari ini, apakah kalian masih semangat? Selanjutnya, ikuti kata-kata Ibu lagi ya. Halo. Hai. Hai, hai, hello. Halo, halo, hai. Lebih cepat ya. Halo, halo, hai, hai, hello. Baik, karena pembelajaran kita pada hari ini telah selesai, selanjutnya Ibu ada tugas untuk kalian ya. Silahkan akses soal melalui kode di samping ini atau melalui link di deskripsi bawah. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.